Majelis. Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Nur Yasin serta Dr. Heru Subroto, spesialis bedah tenaga dan vaskular, spesialis CPK konsultan, Mas dan Mbak, serta hadirin yang hadir di PCT, yang mau online join di Zoom maupun secara offline di PCT lantai 4. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara pengajian TBRI hari ini. Selawat serta salam semoga tetap curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sekalian termasuk dalam umatnya yang diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian yang dibawakan oleh Ustaz Yasin dengan judul Riyadhus Shalihin, yang baca Al-Quran surat Afif. Dr. Afif, kami persilakan. Bismillah. Falamma ja'a amruna najjayna صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكيرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. صدق الله. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Afif yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Selanjutnya kajian mengenai Kitab Riyadhus Shalihin akan dibawakan oleh Ustadz Nur Yasin. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ya kan Bapak Dokter Heru, para dokter semuanya yang hadir dan online, rahiman wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini dengan izin Allah Azza wa Jalla kita kembali diberi kesempatan sekaligus kemampuan untuk sama-sama terfokus di untuk sama-sama mendalami ilmu agama sebuah yang sekali
karena seseorang segala sesuatu ada cirinya. Ciri mahasiswa jaket apa, ciri mahasiswa ITLS jaket apa, ciri mahasiswa UI, ITB, IPB jaket apa, masing-masing ada cirinya. Nah sekarang ciri orang yang baik itu apa? Ciri orang yang baik itu apa? Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu." Barang siapa yang sebagai orang baik, maka Allah akan menjadikan dia sebagai sebagai kecuali taklim. Baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu ketika kita kesempatan dan berkemampuan. Ada kesempatan untuk sakit atau uzur. Ada yang kesempatan karena enggak aman seperti kaum muslimin di Palestina. Maka kita bersyukur kepada Allah berkesempatan dan berkemampuan untuk aktivitas yang sangat mulia ini. Materi kita Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang ditulis sekitar tahun 600 Hijriah. Sekarang tahun 1400, sekarang 1400 berapa? 47 Hijriah. Jadi sudah sekitar 800 tahun yang lalu umur kitab ini ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah wa ghafara lahu wa ummahatina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas bab mujahadah ya. Sekarang hadis yang ke-98, betul? Apa? Bab mujahadah. Hadis ke, kalau di dalam kitab saya 98. Tentang apa ini? Ya, betul. Kita seperti biasa bacakan matanya terlebih dahulu. Kita mengharapkan keberkahan dari Allah dengan membacakan hadis-hadis, kemudian nanti dibantu dibacakan terjemahnya. Setelah itu kita bersama-sama mengambil faedah-faedahnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamahu. Faqultu lahu lima tasna' hadha ya Rasulullah وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه. Kemudian Syawal radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW sudah Salah seorang istri Nabi di salat malam. Bagaimana di salat malam? Sampai kedua kaki sampai bengkak karena lama berdirinya. Berapa rakaat Nabi salat malam setiap malam? 11 rakaat. Dan masing-masing rakaat yang berdiri yang lama. Aisyah menuturkan sampai kakinya bengkak. Aisyah bertanya, Rasulullah, engkau kan sudah tidak punya dosa. Jangankan dosa yang lalu, yang akan datang saja sudah diampuni. Oh, sedemikian rupa yang sampai
kakinya bengkak. Apa jawaban Nabi? Kan aku senang untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dosaku sudah Allah ampuni. Dosa yang mana? Dosa yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni. Justru itu aku senang, maka aku harus bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Dengan ibadah. Apa yang dimaksud sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang? Maksudnya apa? Kita kan jadi bertanya, loh, kalau redaksinya dosa yang lalu diampuni, kita paham. Karena sesuatu yang lalu ada kesalahan dan apa sehingga Allah ampuni. Tapi akan datang, sudah berbuat apa belum? Belum. Diampuni juga. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi berjalan, bertindak tanduk, berucap, berkata, senantiasa dalam sehingga tidak mungkin berbuat. Allahu Akbar. Ini nikmatan yang besar sekali yang Allah berikan kepada beliau, maka beliau harus bersyukurnya. Makanya Aisyah bertanya, kok sampai bengkak ya Rasulullah? Justru itu aku senang ketika bisa menjadi hamba yang bersyukur. Orang-orang kita senang sekali menjadi hamba-hamba Allah yang muslim. Karena ternyata tidak semua hamba Allah yang sudah muslim pun ada yang jika tetap sebagai muslim tidak murtad tetapi menjadi Islam muslim yang abangan. Nah, kita tidak demikian. Alhamdulillah kita muslim dan kita orang yang paham agama kita, orang yang paham dengan ajaran agamanya sendiri, maka bentuk kesyukurannya apa? Kita mendalam agama kita, mendalami agama kita sehingga semakin paham, semakin paham, semakin paham, semakin mendalam, semakin mendalam, semakin mendalam sehingga keislaman kita kuat. Kalau misalnya ada orang bertanya, itu kan Masya Allah, sholat waktu dikerjakan, nggak pernah bolong. Ditambah sholat yang sunnah juga dikerjakan. Sholat bukan puasa bukan Ramadan saja, tapi malah sudah ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Infak luar biasa, baca Quran tidak absen, selalu baca Al-Quran. Tetapi kok antum masih wajib, 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 majlis ta'lim, majlis ta'lim, majlis ta'lim. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Bukankah aku harus bersyukur Allah memberikan Islam Islam akhirnya Islam lepas ada belahannya. Saya mau cerita saya mau cerita kejadian tahun 279 Hijriah. Jadi sudah 1200 tahun yang lalu kurang lebih. Ini sekitar zaman tabi'in. Dia hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Dan dia termasuk ditokohkan. Dan dia disebut mujahidin karena banyak terlibat di dalam jihad. Suatu ketika pada waktu dia di dalam ketika itu melihat seorang wanita berada di atas benteng. Dia tertarik, terpesona, kesemsem, akhirnya pengen mendapatkannya. Dia tulis surat, ditujukan kepadanya. Dia tulis surat yang isinya bagaimana cara aku mendapatkanmu. Dan dijawab berita itu, Nasr, silakan Anda masuk Nasrani dan masuk ke benteng ini, naik ke benteng ini. Maka dia pun lepas Islamnya, masuk Nasrani dan naik ke atas benteng, kemudian keduanya sebagai suami istri. Setiap kali
Kaum muslimin melihat orang ini pasti membicarakannya. Kaum muslimin melihatnya pasti membicarakannya. Jadi orang ini menjadi buah bibir. Bagaimana tidak seorang yang ditokohkan, apa yang terlibat di dalam jihad, kok bisa melepas Islamnya karena terbuai. Ah, suatu ketika ada Muslim bertemu dengan dia yang lagi bersama istrinya yang Nasrani ini. Seorang Muslim ini bertanya, gimana dengan Islammu, gimana dengan imanmu, gimana dengan amalanmu, apa nasib Quranmu, gimana? Dia menjawab apa, dokter? Dia jawab apa? Quran sudah hilang semuanya, nggak ada yang saya hafal lagi kecuali satu ayat. Semua hilang, nggak ada yang saya hafal lagi. Dokter tahu ayat apa yang masih dia hafal? Ayat apa yang masih dia hafal? Ayat yang berbunyi muslimin darhum amal fasawfa ya'lamun. Nanti pada hari kiamat orang kafir katakan sekiranya aku muslim. Sekiranya aku dulu orang muslim. Ini satu-satunya ayat yang dia hafal. Ternyata satu-satunya ayat yang dihafal di saat yang lainnya hilang semuanya. Ternyata ayat berbicara tentang siapa? Sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini karena dia menjaga keislamannya. Makanya pada dokter, saya sampaikan tadi sekali lagi, Nabi bersyukur kepada Allah, Nabi bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang luar biasa, diampuni dosa yang lalu dan akan datang, maka Nabi dalam tahajudnya sampai bengkak. Kita kalau misalnya untuk gigih dalam tahajud sampai bengkak kayaknya berat ya. Paling tidak gigih di dalam jenis ilmu. Biar semakin kuat pemahaman kita di dalam Islam, biar semakin dirasakan ilmu di dalam kita berislam. Maka ngaji. Sekali lagi saya bertanya, dokter kalau ditanya, sudah sholat rutin, sudah puasa rutin, baca Quran rutin, sedekah banyak, kok masih majelis taklim terus? Jawabannya, justru aku harus mensyukuri Islam ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sekarang terkait dengan judulnya apa? Mujahadah. Mujahadah, semangat bersungguh-sungguh untuk bisa sholat dengan berdiri yang panjang sampai 11 rakaat butuh apa? Butuh mujahadah, bersungguh-sungguh. Sekarang para dokter, untuk bisa mengikuti forum kajian ini, padahal dokter lagi ada kegiatan, ada aktivitas, kemudian diatur, gimana dikondisikan biar bisa ngaji. Akhirnya ngaji terwujud. Nah, ngaji terwujud sebab apa tadi? Mujahadah. Jadi sesuatu kalau dimujahadahi, disungguh-sungguhin dengan bertawakal kepada Allah, insya Allah terwujud. Insya Allah terwujud. Saya diceritain seseorang yang berangkat umrohnya umroh Ramadan. Kemudian dia merasa demam dan flu, pusing. Kawannya ngajak, ayo sebentar lagi kita qiyamul lail, ayo. Waduh, saya pusing apa-apa. Bismillah, ayo. Niat, nawaitunya dikuatkan, kata temannya. Nawaitunya dikuatkan, ayo kita jalan, kita ke masjid, nanti sembuh insya Allah. Ya benar, kemudian sembuh. Jadi sungguh-sungguh, kemudian eh, sadarkan secara kuat kepada Allah, insya Allah terwujud apa yang diinginkan. Kalau kurang sungguh-sungguh, namanya tidak mujahadah, maka apa yang diinginkan tidak bisa terwujud.
yang diinginkan tidak bisa terwujud kalau tidak disungguh-sungguh, kalau tidak dimujahadahin. Baik, ini hadis Aisyah yang menuturkan Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Tidak mungkin Nabi melakukannya kecuali pasti dengan mujahadah akhirnya terwujud untuk sholat dengan berdiri yang panjang. Sebaiknya sholat itu apa? Sebaiknya sholat itu bagaimana? Yang berdiri yang lama. Berdiri bisa menjadi tambah lama dengan cara apa? Dengan cara bacanya dipanjangkan. Nah, kalau berdirinya lama, panjang karena bacaannya dipanjangkan, maka yang lainnya juga ngikutin. Rukunya dipanjangin, i'tidalnya dipanjangin, sujudnya dipanjangin, kemudian tasyahudnya dipanjangin. Jadi proporsional ngikutin. Nah, sekarang hadis ke-99. Masih hadis Aisyah juga. An Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zara muttafaq alaih. Ini tentang mujahadahnya Nabi kapan? Kalau tadi tentang mujahadahnya Nabi sehingga Qiyamul Lail terwujud dengan berdiri yang panjang. Sekarang tentang mujahadahnya Nabi di 10 hari terakhir. Dokter Masih Ramsi Rahimahullah, 10 terakhir Ramadan itu malam-malam yang paling utama dalam satu tahun. Sebagaimana siang-siang yang utama dalam satu tahun kapan? 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 Malam-malam yang paling utama di dalam satu tahun itu 10 hari terakhir Ramadan. Kalau siang-siang yang utama di dalam satu tahun, kapan? 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 Yang bisa jawab boleh pulang dulu. Kayak TK. 10 pertama bulan Zulhijjah. 10 pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini bicara tentang 10 terakhir Ramadan. Tentang 10 terakhir Ramadan. Malam-malam yang utama. Malam-malam yang sangat utama. Malam-malam yang sangat utama mesti diapakan? Seringkali dihidupkan. Maka Nabi sepanjang malam ibadah. Sepanjang malam ibadah. Dan Nabi tidak saja maksimal, keluarganya juga harus menghidupkan. Maka Nabi membangunin keluarganya. Masa lagi etikaf di masjid bisa membangunin keluarganya? Oh, istri-istri Nabi rumahnya mepet dengan masjid. Tidak. Bangun, 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 selesai. Karena rumahnya ada berapa bilik? Ada 9 bilik. Ya, mepet dengan masjid. Maka Nabi bangun-bangunin mereka. Nah, bagaimana Nabi menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan? Nabi jeda sungguh-sungguh mengisi dengan ibadah-ibadah khususnya Qiyamul Lail. Khususnya Qiyamul Lail. Kemudian syadda al-mi'zar. Apa syadda al-mi'zar? Mengencangkan sarung. Apa maksudnya mengencangkan sarung? Mengencangkan sarung maksudnya tidak melepas sarung. Apa maksud tidak melepas sarung? Maksudnya tidak mendatangi istri. Soalnya ini khusus 10 malam terakhir Ramadan. Tidak akan dijumpai di malam-malam yang lain.
Maka mumpung dapat teori harus dihidupkannya. Untuk bisa menghidupkannya butuh apa? Mujahadah. Untuk bisa menghidupkannya butuh mujahadah. Di antara zikir yang khusus di 10 terakhir Ramadan di malam-malamnya apa? Allah ini sesungguhnya engkau afu, terjemahkan ia memaafkan, fa'fuani maka maafkanlah aku. Apa artinya ghafur? Apa ghafur? Apa ghafur? Mengampuni. Apa bedanya ghafur kalau diterjemahkan mengampuni dan afun kalau diterjemahkan memaafkan? Apa bedanya? Untuk malam-malam yang spesial, yang paling utama di antara malam-malam selama 1 tahun, Nabi memanggil Allah dengan afuun. Allahumma innaka afuun. Secara khusus di 10 terakhir Ramadan, Nabi memanggilnya Allah afuun. Apa bedanya afuun dengan ghafur? Apa bedanya afuun dengan ghafur? Bedanya ghafur Allah mengampuni. Itu catatan dosa masih ada, tetapi sudah tidak berdampak kepada adab. Itu Allah ghafur. Adapun Allah afuun, dat yang maha maafkan kalau diterjemahkan. Catatan dosa juga sekalian dihapus. Jadi kita tidak pernah mengetahui. Nanti di akhirat kita tidak pernah mengetahui karena sudah Allah hapus. Adapun kalau ghafur, kita masih mengetahui karena catatannya masih ada. Cuma sudah diampuni oleh Allah sehingga tidak berdampak lagi kepada azab. Nah, untuk malam-malam spesial 10 Ramadan, oh, ini malam spesial. Dan karena saking spesialnya pula, Nabi sabar tidak membatalkan istri. 10 hari i'tikaf di masjid. Ada yang sudah mengamalkan 10 hari di masjid. Siang malam di masjid ada. Biasanya susah. Yang bisa itu kalau atau yang sudah pensiun. Kalau kita perhatikan di masjid-masjid yang menghidupkan 10 hari terakhir bukan yang malam saja, siang juga, siang malam itu bapak-bapak sepuh, termasuk ibu-ibu yang sudah sepuh, yang sudah pensiun. Ya, ada juga yang sudah pensiun, tapi jadi disibukkan dengan cucu. Nah, akhirnya belum bisa. Nah, baik. Jadi Nabi untuk bisa menghidupkan malam-malam Ramadan, khususnya 10 terakhir, malam-malam yang spesial, itu syahadah. Nah, ada yang sudah pernah 10 hari terakhir Ramadan di Masjidil Haram? Ada sudah? Belum? Ada sudah pernah? 10 pernah di Masjidil Haram. Itu Masya Allah. Butuh mujahadah. Butuh mujahadah. Kenapa para dokter? Mungkin ada yang sudah ya. Mungkin ada yang sudah. Jadi begini, 10 terakhir Ramadan, kan kita sholat Isya. Setelah sholat Isya, Qiyamul Lail, yang kita sebut taraweh. Sampai jam berapa? Sampai jam 12. Nanti istirahat, jam 1 mulai lagi. Sampai kapan? Sampai sahur. Jadi kalau misalnya kita mau tidur, ya ada space waktu 1 jam itu, 12 sampai jam 1. Kalau mau tidur. Kalau misalnya nggak tidur di situ, ya berarti sepanjang malam nggak tidur. Allahu Akbar. Luar biasa sekali. Kaum muslimin yang ke situ memang niatnya, nawaitunya dari rumah sudah untuk menghidupkan malam-malam di Masjidil Haram, sehingga terlihat pemandangannya luar biasa sekali. Mereka semangat mengikuti Qiyamul Lail dari pada Isya sampai sahur. Itu semua karena mereka mujian sungguh-sungguh. Kalau tidak mujian nggak bisa. Dan 10 tahun juga, khususnya malam-malam ganjil, jangan berharap sudah di dalam masjid, kemudian keluar diizinkan sama polisi ke kamar mandi misalnya, untuk masuk lagi nggak bisa. Dan jangan berharap begitu keluar dari kamar mandi langsung dapat tempat untuk sholat di halaman masjid, jangan berharap.
Masuk nggak boleh, di halaman masjid juga nggak bisa langsung dapat. Terdorong belakang, terdorong, baru dapat di jalan raya kampung. Jadi sudah sangat jauh sekali. Karena padat luar biasa di malam-malam ganjil seputar Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetapi kalau misalnya orang tidak memujahadai, ya nggak bisa. Ya meskipun di Masjidil Haram, saya ikutnya pada Isya saja. Setelah itu tidur, bangun-bangun subuh, kurang mujahadahnya. Kurang mujahadah. Jadi mujahadah ini penting sekali. Mujahadah ini penting sekali. Bagaimana para sahabat bisa menempuh perjalanan 800 kilo dari Madinah menuju Tabuk. Jadi orang-orang Romawi mengatakan akan kami habisin kaum muslimin. Jumlah mereka berapa sih? Akan kami habisin. Nabi SAW mendengar tantangan semacam ini, maka Nabi tidak melemah. Dalam bahasa sono, kita pinjam bahasa sono, lu jual gua beli. Akhirnya Nabi berangkat bersama 30.000 orang dari Madinah ke Tabuk. Dari Madinah ke Tabuk 800 kilo. Ya kurang lebih Surabaya, Jakarta. Jalan kaki, ada yang onta, ada yang kuda. Kenapa bisa seperti itu berhari-hari? Mujahadah, sungguh-sungguh di dalam menjalaninya. Dan apapun kalau dijalani sungguh-sungguh, kemudian meminta pertolongan kepada Allah, akan terwujud insya Allah. Sekarang hadis yang berikutnya, hadis 100. Hadis yang ke-100. Jadi pelan-pelan sudah 100 hadis. Pelan-pelan. Tapi untuk nyampe 2000 hadis, berapa hadis lagi? 1900 lagi. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Bitaufiq minallah. Sekarang nomor 100. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jis wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu ala syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah. Dan masing-masing dari mereka memiliki kebaikan. Sungguh-sungguhlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu dan mohonlah serta janganlah kamu merasa lemah. Jika kamu tertimpa suatu musibah, maka janganlah kamu berkata, seandainya saya mengerjakan begini, tentu akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, Allah telah menakdirkan dan apa saja yang dikehendaki Allahnya pasti terjadi. Karena sesungguhnya ucapan seandainya itu membuka pintu masuknya setan. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Ini banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pelan-pelan kita ambil faedahnya. Yang pertama, Nabi bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat apanya? Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Mukmin yang kuat apanya? Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat keimanannya. Jadi orang mukmin dengan keimanan yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin dengan keimanan yang lemah. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian Nabi bersabda yang berikutnya, wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing ada kebaikan. Kenapa Nabi bersabda seperti ini? Kenapa? Wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing ada kebaikan. Kira-kira kenapa?
karena Nabi khawatir ada orang salah paham. Oh, mukmin dengan keimanan yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin dengan keimanan yang lemah. Saya loh imannya masih ringkih, saya imannya masih lemah. Sudahlah, gak ada baiknya. Wong yang dicintai oleh Allah, mukmin yang kuat-kuat imannya, sementara saya masih lemah, saya masih begini, masih jauh, masih kurang. Wah, saya gak ada baiknya. Biar gak ada salah paham begitu, Nabi bersabda, wa fi kullin khairun. Pada masing-masing ada kebaikannya. Memang mukmin dengan keimanan yang kuat lebih baik dan dicinta oleh Allah daripada mukmin dengan keimanan yang lemah. Memang, tapi bukan berarti mukmin dengan keimanan yang lemah nggak ada kebaikannya. Ada kebaikannya juga sesuai dengan kadarnya. Karena yang namanya ada keimanan maka baik. Yang namanya ada keimanan maka baik. Bukan berarti nggak baik, baik, baik. Dicintai oleh Allah sesuai dengan kadarnya. Nah ini, jadi biar tidak salah paham. Artinya dari sini ada faedah yang bisa kita ambil juga. Nabi itu ngajari tindakan preventif. Apa tindakan preventif? Tindakan untuk menghindarkan sesuatu yang dikhawatirkan terjadi. Wah, biar jangan sampai ada salah paham. Dikiranya nanti mukmin dengan iman yang lemah merasa lemes karena imannya tidak kuat, merasa tidak baik, merasa tidak dicintai, akhirnya lemes, akhirnya putus asa. Biar nggak ada salah paham begitu, Nabi antisipasi. Oh, mukmin dengan keimanan yang lemah juga baik, cuma dengan kadarnya. Dicintai oleh Allah juga, tapi dengan kadarnya. Jadi Nabi ngajari tindakan preventif. Ada kisah juga perbuatan Nabi yang ngajari kita tindakan preventif. Bagaimana? Nabi etikaf di masjid. Yang namanya etikaf di mana? Yang namanya etikaf di mana? Masjid. Ada etikaf di kuburan? Nggak ada. Tapi kok ada orang etikafnya di kuburan? Mungkin apa itu ya. Karena yang namanya etikaf di masjid. Maka kalau dijumpai orang muslim khusyuk di kuburan, itu kasihan. Nggak ada. Dalam syariat kuburan sebagai tempat ibadah nggak ada. Nggak ada. Dan nggak boleh. Nah, baik. Nabi lagi etikaf di masjid. Kemudian datang istrinya yang bernama Sofia. Sofia itu istri Nabi yang mana? Ada yang tahu? Hah? Apa itu? Huyai bin Akhtab. Oh ya, Yahudi. Sofia itu istri Nabi yang Yahudi. Sofia datang ke masjid karena ada perlu, kemudian sudah selesai. Akhirnya Nabi merasa harus menemani pulang. Ketika Nabi keluar dari masjid, menemani Aisyah siapa? Menemani Sofia, ada dua orang sahabat melihatnya, kemudian keduanya mempercepat langkahnya, bergegas. Maka Nabi kemudian mengatakan, ala rislikuma, dua saja kalian berdua jalannya. Kenapa mesti terburu-buru kayak gitu? Ini wanita bukan siapa-siapa. Ini wanita istriku Sofia. Kedua sahabat itu mengatakan bagaimana? Subhanallah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Subhanallah. Masa iya kami suudzon kepada panjenengan ya Rasulullah? Itu maksudnya. Subhanallah. Maka Nabi kemudian bersabda, Inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya setan berjalan bersama mengalirnya darah. Maksudnya apa? Iya, sekarang kalian berdua tidak suudzon. Tapi kan setan berjalan bersama mengalirnya darah. Nanti bisa jadi setelah ini kalian suudzon kepada aku. Maka saya kasih tahu sejak sekarang. Ini wanita bukan siapa-siapa. Ini wanita Sofia istriku. Jadi Nabi berbuat yang sifatnya preventif. Preventif, menghindarkan sesuatu yang dikhawatirkan terjadi biar tidak terjadi, maka Nabi melakukan preventif. Nah sekarang secara ucapan juga demikian yang kita pelajari sekarang ini. Mukmin yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah keimanannya, biar tidak salah paham.
Nabi bersabda, wa fi kullin khairun. Pada masing-masing ada kebaikannya. Ya, jadi biar nggak disalahpahami, dikiranya muslim yang lemah imannya buruk, jelek, nggak dicintai, sehingga sudah selesai. Putus asa jadinya. Makanya itu kesalahan, makanya biar jangan terjadi seperti itu, Nabi mengantisipasi. Yang berikutnya, yang berikutnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Ihris, semangatlah. Ihris, semangatlah. Ala ma yanfa'uka, terhadap apa yang bermanfaat bagi Anda. Apa? Yang bermanfaat urusan apa? Agama dunia. Yang manfaat agama dan dunia. Ihris. Ini manfaat duniawi. Manfaat. Ihris. Semangat. Ini manfaat ukhrawi. Apalagi semangat. Kata Nabi, ihris. Semangat. Ihris. Semangatlah. Ada ma yanfa'uka, terhadap apa yang bermanfaat untukmu di dunia dan di akhirat. Nah, biar kita tidak semata-mata mengandalkan kepada kekuatan kita, biar kita tidak semata-mata mengandalkan kepada kehebatan kita, ya, mungkin secara skill hebat, top markotop, secara tenaga kuat, otot kawat, balung besi, mungkin secara kedudukan, punya posisi dan seterusnya. Wah, saya bisa mencapai ini. Biar tidak semata-mata mengandalkan kepada kekuatan dirinya, maka Nabi mengantisipasi dengan mengajari wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Jadi biar tidak semata-mata menyandarkan pada kekuatan diri. Karena kekuatan manusia itu terbatas. Jangan begitu. Minta tolong kepada Allah. Dengan begitu juga tidak ada ujub. Wah, saya bisa ini, saya punya skill ini, saya mampu ini, saya ini. Pasti berhasil meraih kemanfaatan. Oh, jangan. Itu ujub. Biar tidak ujub, sandarkan kepada Allah. Allah yang memberi pertolongan. Maka minta tolonglah kepada Allah. Yang berikutnya, dokter, apa? Wala ta'jiz. Jangan lemah. Apa bedanya? Semangatlah, jangan lemah. Apa bedanya? Nabi sudah bersabda, ihris, semangatlah. Dan Nabi masih bersabda, wala ta'jiz, jangan lemah. Padahal semangat ya tidak lemah, kan begitu. Tetapi para dokter Masirul Musibah rahimahullah, Nabi sebutkan dua-duanya. Ihris, semangat, wala ta'jiz, jangan lemah. Ini menunjukkan penekanan. Sama seperti ini. Orang ini baik, sudah bisa dipahami. Tapi kalau kita mengatakan orang ini baik, nggak bodoh, itu penekanan. Ini orangnya pinter, kita sudah paham. Pinter, nggak bodoh. Maka penegasan. Ini orangnya dermawan. Kita sudah paham. Tapi kalau kita mengatakan dia orangnya dermawan, tidak bakhil, ini penegasan. Jadi untuk semangat sungguh-sungguh ditegaskan oleh Nabi. Semangat dan minta tolong kepada Allah. Jangan lemah. Jangan lemah. Allahu Akbar. Pengen mengetahui pengertian jangan lemah sebagaimana dijelaskan oleh Syuting begini. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Jangan lemah sebagaimana dijelaskan oleh Syuting. Ada orang datang pada Nabi. Ada orang datang kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sholatlah di rumahku. Nanti di tempat yang engkau sholat, aku akan jadikan mushola. Artinya tempat khusus sholat di dalam rumah. Kalau lelaki sholat di rumah untuk apa? Sholat apa? Sunnah. Kalau wanita ya sunnah ya wajib. Karena lelaki sholat wajib ini masjid. Nah, ini seorang sahabat datang kepada Nabi Rasulullah, datang ke rumah. Ini tempat yang engkau sholat, aku akan jadikan mushola.
Kemudian di hari yang disepakati, Nabi datang. Ini sahabat yang meminta Nabi datang menyuguhkan hidangan. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Rasulullah, tafadhol, tafadhol. Ini hidangan sudah siap. Pertanyaan sekarang, apakah Nabi makan? Apakah Nabi menuju tempat hidangan? Jawabannya tidak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi bertanya, mana tempat yang kamu pengen aku sholat di situ? Mana? Oh, di sini ya Rasulullah. Nabi sholat. Setelah Nabi sholat, Nabi kemudian mendatangi tempat hidangan makanan. Pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi tidak langsung mendatangi hidangan makanan sudah disiapkan, tapi Nabi mendahulukan sholat? Kenapa? 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 Karena di awal diundangnya untuk sholat. Itu namanya orang kuat, fokus. Sholat, ya sholat. Urusan yang lainnya nanti. Itu namanya orang kuat. Kalau tidak demikian, namanya lemah. Syekh Utsaimin jelaskan lagi begini. Para dokter, misalnya ini buku sirah. Apa itu sirah? Biografi. Dokter pengen melihat sirahnya Salman Al-Farisi misalnya. Wah, saya pengen tahu tuh sirahnya Salman Al-Farisi. Soalnya, Masya Allah, perjalanan masuk Islamnya sangat unik sekali. Dia bukan orang Arab, orang mana? Zina, Iran, tapi bisa masuk Islam. Gimana itu? Saya pengen tahu sirahnya. Kemudian buka buka daftar isi. Ketika buka daftar isi, wah ini Abu Hurairah. Wis tak baca dulu Abu Hurairah. Kata Syekh Utsaimin itu lemah. Kenapa lemah? Karena dari awal pengen tahunya Salman. Kenapa kemudian beralih ke yang lainnya? Itu namanya lemah. Mestinya Salman. Oh nomor ini. Baca dulu. Ah pengen tahu yang lainnya. Ah, kemudian ini namanya baru kuat. Jadi dari awal fokusnya apa? Kerjakan. Urusan yang lainnya berikutnya. Para dokter masih padahal kalau kita perhatikan, pengennya baca Salman, tapi ditunda dulu membaca Abu Hurairah. Ini perpindahan dari apa ke apa? Pengennya kan tahu Salman, sirahnya Salman, tapi ditunda dulu ke Abu Hurairah. Kan berarti pindah. Perpindahan dari apa ke apa? Perpindahan dari Salman ke Abu Hurairah. Perpindahan dari apa ke apa? Perpindahan dari baik ke baik. Pengen tahu Salman ditunda dulu, pengen tahu Abu Hurairah dah. Nanti ditunda Salman. Ini kan perpindahan baik dari baik. Perpindahan dari baik ke baik. Dikatakan itu. Lalu kira-kira bagaimana perpindahan dari baik ke baik? Oh, misalnya sore ini hari Jumat sore ada kajian Riyadhus Shalihin, saya harus datang, tak kondisikan ini saya harus datang ngaji bermajelis taklim, fadilahnya besar, dimudahkan proses ke surganya. Nah, kemudian berangkat dari tempatnya menuju ruangan BTKV. Di tengah jalan, wah, ada pertandingan sepak bola. Ngajinya nanti dulu, lihat sepak bola wanita. Ini kan perpindahan dari baik ngaji menuju buruk sepak bola wanita. Karena kalau sepak bola wanita pasti memperlihatkan apa? Aurat. Ah, ini perpindahan dari baik ke buruk. Semacam ini kira-kira lemah apa sangat lemah? Sangat lemah sekali. Wong, perpindahan dari baik ke baik saja lemah, apalagi baik dari buruk, baik ke buruk. Nah ini dijelas Mas Yuthemin. Pengertian wala tajis, jangan. Nah, dan ini yang sesuai dengan judul. Ini yang sesuai dengan judul. Iris semangatlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat dunia dan akhirat. Semangat, semangat. Oh, nanti meraih juga semangat. Ya, sebagaimana meraih akhirat. Enggak, enggak. Kalau meraih dunia semangat untuk akhirat, harus lebih semangat lagi. Kalau meraih dunia dengan kecepatan 80 km per jam, maka untuk akhirat harus lebih dari itu. Misalnya 90, 100 km per jam. Harus semangat.
Tadi bagaimana? Biar tidak semata-mata menyandarkan kepada kekuatan kita, Nabi ajari apa? Setelah semangat, dengan skill dan kekuatan, dengan power, minta tolong kepada Allah. Dan Nabi tegaskan, wala ta'jiz, jangan melemah. Baik, ini yang terkait dengan judul mujahadah. Sekarang kita lanjutkan. Kalau kamu ditimpa sesuatu musibah, jangan mengatakan, coba kalau aku berbuat ini, saya begini, begini, dan begini. Soalnya aku gak berbuat sih, makanya aku ditimpa kerugian. Coba kalau aku berbuat ini, dan ini, aku tidak terlambat. Soalnya aku tidak lakukan sih, jadi saya terlambat. Coba kalau saya berbuat ini, dan ini. Saya sukses, saya berhasil. Gara-gara saya tidak melakukan, saya termasuk orang gagal. Jangan mengatakan begitu. Kalau seandainya, andai saja, jikalau, jangan. Tapi ucapan apa? Ucapan apa? Ucapan apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Sudah hafal semuanya? Qadarullah wa masya'a fa'al. Bisa dihafalin sekarang? Wa masya'a fa'al. Ulangi bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Qadarullah sya'a fa'al. Artinya qadarullah, sudah Allah takdirkan. Wa masya'a fa'al. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Sehingga dengan mengucapkan ini, kita tenang. Oh, sudah Allah takdirkan. Kita tidak menyalah-nyalakan takdir. Coba kamu kalau ngambil ya ini berhasil. Gara-gara kamu nggak ngambil ini sih jadi kamu gagal. Payah kamu. Menyesali takdir. Maka jikalau kalau saja andai kata yang maknanya menyesali menyalahkan takdir, tidak boleh. Makanya biar jangan sampai terjadi, ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Qadarullah wa masya'a fa'al. Putranya bawa termos, jatuh pecah, cerah. Apa yang kita lakukan? Sudah takdir. Qadarullah wa masya'a fa'al. Lain kali hati-hati ya. Jadi dikasih masukan, lain kali hati-hati. Tapi kita tidak lupa memasukkan nilai akidah. Nilai akidah yang bagaimana. Si anak jangan langsung dihakimi, si anak jangan langsung dihukum atau disalah-salahin. Ajar itu tentang takdir. Itu sudah takdir. Kemudian dinasihati lain kali ada hati-hati ya. Nah, demikian juga dalam ruang kerja dokter atau cakupan kerja dokter, bisa jadi ada suatu ketika kesalahan atau kelewatan atau kurang tepat atau sasarannya, targetnya melampaui dan seterusnya. Ya, bagaimana lagi sudah terjadi? Nggak boleh mengatakan coba seandainya kalau saja jikalau, jangan, itu nggak boleh. Tapi ucapkan sudah takdir, qadarullah wa masyafa'al. Kedepannya kita lebih planning lagi, kedepannya kita lebih terarah lagi dan seterusnya. Jadi evaluasi. Adapun menyesali takdir itu tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena mengatakan andai saja, jikalau, seandainya itu membuka pintu setan. Pintu setan yang mana? Pintu setan yang mana? Pintu setan yang mana? Merusak iman kepada takdir. Jadi keimanan kita kepada takdir dirusak dengan mengatakan seandainya, kalau saja, jikalau. Baik, jadi ada beberapa faedah di dalam hadis ini yang terkait dengan judul kita adalah ihras, semangat ala ma yanfa'uka, terhadap apa saja yang bermanfaat bagi kamu. Wala dan jangan lemah. Baik, sekarang yang berikutnya hadis 101. Wa'an Abu Hurairah qala hujibatin naru bisyahawat
wa hujibatil jannah bil makarih muttafaq alaih. Silakan dokter. Maka diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Gak apa-apa, terjemah boleh beda. Ya. Neraka diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Sementara surga diliputi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Coba kita terhadap hadis ini langsung bisa mencerna. Lagi enak-enak futsal, ya suruh sholat. Itu surga. Lagi berdagang, senang-senangnya berdagang untung banyak, kemudian mau nambah modal, jangan riba. Dihalang-halangi. Kemudian pergaulan, hati-hati kalau bukan mahram. Hati-hati. Dibatas-batasi. Masalah makanan, ini babi haram, selain babi yang dimakan. Jadi untuk surga memang kita hanya di penjara. Untuk meraih surga banyak batasan-batasan, banyak ketentuan-ketentuan, hanya di penjara. Itulah surga. Jadi disadari para jamaah, para dokter masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau kalau kita merasa berat untuk ibadah, merasa berat untuk ngaji, merasa berat untuk sodako, merasa berat untuk zakat, ya itulah hal-hal yang meliputi surga. Dirasakannya tidak disukai. Tapi kalau hal-hal yang meliputi neraka, coba bebas pergaulan, bebas umbar aurat, bebas makan apa nggak ada batasan, bebas semuanya bebas yang menyenangkan. Itu benar. Jadi yang dibutuhkan apa? Biar kita bisa berhati-hati sehingga siap dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Karena itu adalah jalannya surga. Kita butuh apa? Butuh apa? Sehingga benar-benar bisa bertahan dengan perkara-perkara yang secara kejiwaan tidak disukai. Tapi itu jalan ke surga. Siap. Waduh, panas-panas begini. Sekarang kan sangat panas sekali ya. Sangat panas sekali. Harus keluar masjid, harus keluar rumah untuk sholat jamaah. Rasanya kok berat, rasanya kok beban. Bismillah, inilah surga. Wah, paman bibi rumahnya jauh, sementara harus datang untuk silaturahim. Rasanya kok gimana jauh sekali ya. Tetap berangkat. Bismillah, ini surga. Jadi disebut demikian. Karena surga diliputi dengan perkara-perkara yang memang tidak disukai. Baik, sekarang yang berikutnya 102. Hadis 102. An Abi Abdillah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma qala Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-Baqarah faqultu yarka'u inda al-mi'ah summa madha faqultu yusalli biha fi raq'ah famadha faqultu yarka'u biha summa iftataha an-nisa faqara'aha summa iftataha ala Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwada thumma raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim fakana rukuhu
nahwan min qiyamihi summa qala samiallahu liman hamidah rabbana lakal hamd summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyam. Allahu akbar. Barakallahu fiik. Ini hadis siapa? Hadis Hudzaifah bin Al-Yaman. Salat salat tahajud berjamaah apa tidak? Berjamaah. Memang boleh salat tahajud berjamaah, boleh? Boleh kadang-kadang. Kalau setiap hari nggak boleh. Setiap hari nggak boleh. Yang setiap hari boleh kapan? Tahajud tapi setiap hari boleh dan bahkan diperintahkan kapan? Hah? Tarawih Ramadan. Betul sekali. Tahajud berjamaah dan bahkan setiap hari bahkan diperintahkan dengan jamaah itu kalau Ramadan. Kalau di luar Ramadan nggak boleh kecuali sesekali. Makanya kan kalau kita rihlah, kita tahajud berjamaah itu nggak mengapa. Kenapa? Karena sifatnya sesekali kan gitu, jarang tidak setiap hari, nggak apa-apa. Nah, salat tahajud berjamaah dengan Nabi. Nabi memulainya baca surat apa? Al-Baqarah. Apa kata Hudzaifah bin Al-Yaman? Ini mungkin 100 ayat ruku nih. Kalau sudah 100 ayat. Sudah 100 ayat. Lanjut. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, kayaknya ini ngabisin Al-Baqarah nih, nanti ruku. Begitu Al-Baqarah sudah habis, Nabi tidak ruku. Lanjut ke An-Nisa. Setelah An-Nisa selesai, tidak ruku juga. Ali Imran. Baru selesai, baru ruku. Jadi Al-Baqarah ditambah An-Nisa, tambah Ali Imran. Ini berapa juz? Wong Al-Baqarah sendiri sudah 2 juz setengah. Tambah Anissa, tambah Ali Imran. Panjang sekali. Dan sholatnya Nabi ketika berdirinya dipanjangkan, apanya lagi yang dipanjangkan? Rukunya, itidalnya, sujudnya. Berapa panjangnya? Kurang lebih menyamai. Proporsional. Mengimbangi. Rukunya lama, itidalnya lama, sujudnya lama. Itu baru 1 rakaat. Nanti rakaat yang kedua juga demikian sangat panjang. Dan bukan itu saja, yang menjadi semakin panjang ketika membaca ayat. Mendapati ayat tentang tasbih, Nabi bertasbih. Membaca ayat tentang ta'awudz, Nabi berta'awudz. Membaca ayat tentang doa, Nabi berdoa. Tambah lama lagi karena bacanya tartil seperti itu. Dan para dokter, para jamaah, rahimahullah, kenapa semacam ini bisa terwujud? Kenapa? Mujahadah. Jadi ini kunci penting. Kalau bisa semuanya diingat-ingat. Mujahadah. Kalau misalnya temannya agak lemes, agak letih, diingetin gimana? Mas, 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 mujahadah. Nah, mas, 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 mujahadah. Yang sungguh-sungguh, yang semangat, yang benar-benar. Jangan asal-asalan. Mujahadah. Ini yang bisa kita sampaikan sampai hadis 102 dulu. Barangkali dokter selalu sendiri, ada yang mau menambahin atau mau sharing, silakan. Ustaz, dan Mbak yang hadir pada sore ini dapat memberikan satu dua pertanyaan.
atau mungkin yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Jadi Ustaz mau tanya Iya, Dokter Akil. terkait mujahadah ini Ustaz. Jadi bagaimana untuk istiqomah untuk melakukan mujahadah ini Ustaz? Karena sebelumnya pun kadang kalau misalnya yang dikatakan sebenarnya dari transformasi dari baik, terus kan sebenarnya kita mengganti sesuatu itu dengan hal yang baik juga. Misalnya kayak tadi Ustaz, misalnya kita datang ke lantai 4 mau ngaji nih di BTKV. Tiba-tiba ada suatu ngurus pasien misalnya seperti itu. Nah, dalam perkara terkendala itu kita harus ngurus pasien juga. Nah, ini apa dibilang tetap kita tidak bisa mujahadah terhadap itu, Ustaz? Terima kasih. Baik. Jazakallahu khairan. Yang dicontoh oleh Syekh Utsaimin, maunya lihat biografi Salman. Kemudian, kok ini ada Abu Hurairah? Abu Hurairah dulu, ini dikatakan lemah. Mestinya dari awal Salman, Salman dulu, Abu Hurairah yang berikutnya. Dan ini adalah sepadan. Tidak ada suatu dampak begitu. Tidak ada suatu dampak karena sepadan. Seperti Nabi diundang untuk sholat. Nabi diundang untuk sholat. Tiba-tiba ketika sampai di sana, hidangan sudah disiapkan. Ayo makan dulu, makan dulu. Nabi nggak mau. Mana tempat yang kamu pengen aku sholat di situ? Oh ini ya Rasulullah, aku sholat dulu. Lalu setelah selesai, Nabi baru mau makan makanan. Karena dari awal tujuannya adalah sholat. Jadi Nabi bertahan fokus. Karena sepadan. Nah, kalau misalnya, wah ini mau ngaji, naik ke lantai 4. Begitu jalan, ada pasien yang mau tamu harus ditolong. Nah, ini tidak sepadan. Karena kalau 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 bersikeras mau ngaji itu pasti nggak mau tahu mau ngaji, ada dampak malahan. Ada dampak padahal pasien itu perlu ditolong, kecuali kalau misalnya pasien itu memang sudah ada yang ngurus gitu ya, sudah yang ngurus dan sudah ada yang bertugas ya kita fokus karena tidak ada suatu dampak di mana sudah ada yang menghandle demikian. Kalau kita menentukan urgensi itu tidak termasuk dalam Tidak termasuk lebah, enggak kalau urgent tidak termasuk lebah, tapi kalau sepadan maka fokus kepada yang awal kita sudah tertuju. kalau kita itu apa kan ada urgensinya, ada apa kreasinya. Dan kan ini prioritas kita harus kerjain ini dulu. Dan ternyata pas lagi kita mengerjain itu ada sesuatu yang menurut kita Lebih penting, lebih urgent. Ya itu kan tidak sepadan. Ya. Dan kalau kita tetap, wah ini saya belum selesai, padahal yang lebih urgent, ada dampak. Ada dampak yang tidak diharapkan. Maka beralih kepada yang lebih urgent. Itu nggak ada masalah. Yang dimaksud tadi adalah yang sepadan. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Oh, Dokter Azizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya agak melenceng dikit Ustaz. Tadi Iya. tertarik riwayat yang menyebutkan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih gitu. Saya baca beberapa mungkin dari ulama-ulama Hanabilah, Nabi sempat mengubah bacaannya ke Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Oh, Allahumma firli. Nah itu kira-kira apa itu komparasinya rojih, lebih rojih mana atau sebenarnya sama saja? oh ya. Itu, terima kasih, Ustaz. Jawabannya adalah bacaan ruku, bacaan sujud itu variasinya banyak. Nabi mengajarkan ada bacaan Subhana Rabbiyal Azim, ada Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, ada Subhanadil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah, ada Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma firli. Demikian juga ketika sujud. Jadi eh, yang terbaik kadang baca ini, kadang baca ini, kadang baca ini, itu yang terbaik. Misalnya tadi sholat Jumat kita baca Subhanarabbiyal Azim, asar kita baca Subhanarabbiyal Azim wa bihamdi,
Nah, sujudnya juga begitu, subhana rabbiyal a'la, asara subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau yang lainnya. Kemudian nanti maghrib beda lagi, nah, itu yang paling baik. Kenapa? Karena mengamalkan seluruh yang Nabi ajarkan. Nah, itu. Jadi bukan masalah roji dan kurang roji, tetapi variasi. Ya, dokter biasa baca yang mana silahkan. Kalau pengen gantian itu lebih baik. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau sudah cukup ini saja, saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Jazakallahu. Baik, terima kasih Ustadz atas kajian yang telah diberikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah mengingat waktu yang sedia sudah habis dan mendekati waktu maghrib, maka dapat kita cukupkan kajian Islam Tarbiyah Ruhiyah dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.